Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau ngebuat video Q&A. Sebenarnya sih bukan kayak sok ngartis atau sok YouTuber gitu, tapi aku mau bantu aja jawab pertanyaan tentang penyakit TB aku itu. Karena di video yang efek obat merah itu banyak banget pertanyaan yang sering muncul. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak banget yang komen. Dan rata-rata pertanyaannya tuh sama gitu loh. Ada beberapa yang sama. Dan aku kepikiran buat bikin video Q&A aja gitu yang ala-ala, supaya nambah informasi juga. Dan nggak cuman orang yang nanya itu doang yang baca gitu. Harapan aku sih kayak gitu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan lagi. Dan sampai jumpa di videonya. Hai guys, aku udah di dalam mobil. Aku mau pergi dulu. Jadi karena takutnya kalian semua pada bosen, aku bikin video itu di kamar terus. Jadi aku mau bikin videonya sambil makan McD gitu. Mendingan McD aja ya, cari yang aman. Dan deket rumah aku tuh ada McD, cuma kayak 500 meter. Tapi aku naik mobil dan nanti aku bakal jawabin Q&A-nya satu persatu. Bye bye, see you di McD. Aku udah sampai di McD-nya. Tadi aku udah pesen sama ayam sama minuman doang gitu karena aku lagi nggak mau makan nasi. Dan bener-bener cuma deket banget kan. Aku bilang tadi tuh parkirnya agak susah karena sempit banget drive-thru-nya. Tapi it's okay lah ya. Nanti kita langsung ke Q&A-nya aja di dalam mobil. Nanti kalau misalkan bosan juga bakal aku lanjutin di rumah lagi gitu. Karena aku masih takut kemana-mana sendiri. Dan aku tuh sebenarnya lagi pilek guys, lagi kayak agak gak enak badan. Makanya aku ke McD dekat rumah aku aja gitu. Nanti kita tunggu ya. Aduh, lama banget sih mobil depan tuh kayaknya sekeluarga gitu. Dan sebenarnya tuh McD ini tuh kayak baru gitu dan emang sepi banget. Kalau menurut aku tuh kayak McD tersepi. Karena aku tuh di daerah Mampang ya. Atau lagi tuh ada McD di daerah Kemang. Itu juga aku sering ke situ sebelum ada McD ini. Tapi tuh rame banget, super duper rame banget. Apalagi ini weekend kan, hari Minggu. Dan pasti rame banget karena saya juga kayak banyak orang-orang asing gitu. Dan sering ada acara-acara gitu. Tapi aku nggak tahu ya sekarang boleh atau nggak ada acara-acara ulang tahun gitu. Itu tuh rame banget sampai parkir aja tuh nggak ada. Terus driver tuh biasanya ngantrinya super panjang banget. Tapi ini aku cuman berdua doang sama mobil depan, nggak ada lagi yang drive thru karena emang sesepi itu si McD yang di Mampang. Hai guys, jadi tuh aku udah kayak parkir gitu di drive thru-nya dan sepi banget. Sumpah kalau kalian mau nanti bakal aku kasih lihat sesepi itu guys, sepi banget sumpah kayak sepi banget. Aku tadi udah beli ini kesukaan aku banget sih nih. McCafe, muncrat. Ini tuh ice coffee gitu, jelly, es coffee jelly. Harganya tuh berapa ya tadi ya? Lalu guys, harganya tuh 20.000 sama crispy chicken. Jadi aku pengen beli yang spicy tapi takutnya pedes kan nggak seru gitu ya. Jadi aku belinya yang biasa aja. Nih aku beli ini. Ini tuh yang dada tulang, my love banget. Kalau yang dada pentung tuh aku nggak tahu ya kenapa nggak suka aja gitu, kayak nggak enak. Ini aku mau beli dulu, aku mau makan dulu sambil kita Q&A. Seneng gak sih kalian? Kalau kalian gak seneng ya udah nggak apa-apa. Jangan lupa kita pakai antis dulu supaya kita terhindar dari virus corona. Jangan lupa ya tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun di dalam mobil. Ini aku tadi bawa masker, cuman aku lepas karena kan kita mau makan ya kan. Masa makan pakai masker gimana? Ntar masker kotor nggak bisa dipakai lagi. Sambil kita bacain komentar di YouTube aku gitu. Nih guys. Jadi sebelumnya aku mau bikin video ini tuh bukan karena sosokan ala selebgram atau kayak gimana,
Tapi aku pengen aja gitu supaya bisa lebih ke share informasinya ke teman-teman aku ya, misalkan ke orang-orang lain yang nonton videonya. Jadi bukan cuman yang buat yang nanya doang. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan dari Yadi di video aku yang efek samping obat merah. Kak mau tanya berapa harga obat TB yang warna kuning? Nah, sebelumnya pertanyaannya makasih ya Yadi. Aku sambil baca di HP gitu. Jadi obat yang warna kuning itu aku nggak tahu harganya berapa karena aku tuh nggak minum yang obat kuning. Tapi setahu aku obat kuning itu kandungannya itu sama obat yang lagi aku minum sampai saat ini nih. Jadi bukan yang obat merah lagi ya. Jadi kandungannya itu kalau nggak salah rifampicin sama isoniazid. Jadi which is sama aja sama obat yang lagi aku minum. Cuman aku tuh dipisah gitu loh. Jadi jadi 2 obat gitu. Kalau obat kuning itu kan jadi 1 gitu ya di dalam 1 kemasan. Kalau aku tuh jadi ada 2 dan dibikinnya tuh jadi setelah makan sama sebelum makan gitu. Tapi kandungannya sama aja. Aku nggak ngerti kenapa dokter aku nggak ngasih obat kuning. Tapi kalau menurut aku sih karena aku itu kan dosisnya tiap kali konsul kalau misalkan membaik diturunin. Takutnya obat kuning itu dosisnya kan udah segitu gitu, nggak bisa diturunin kan. Jadi aku tuh dikasihnya mungkin yang dipisah gitu mungkin. Jadi aku nggak tahu harga obat kuning berapa. Kalau yang obat merah harga per stripnya itu isinya kayak 20-an gitu kalau nggak salah. Harganya tuh sekitar 180 ribuan kayak gitu. Dan aku beli pakai uang pribadi gitu. Semoga jawabannya menjawab ya, karena aku nggak tahu untuk harga obat kuning berapa gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya sambil aku mau makan dulu sih karena aku lapar. Ada dari SYN, Kak, bapakku minum obat merah itu persis banget yang kayak kakak minum, udah minum sebulan lebih kakinya bengkak. Efeknya atau gimana ya Kak? Aku kasihan banget liatnya. Sebelumnya pertanyaannya makasih dari SYN, dan aku mau ucapin semoga papanya cepat sembuh ya, cepat diangkat penyakitnya. Dan untuk efek obat merah, untuk efek-efek dari obat TB itu sebenarnya banyak banget, dan reaksinya tuh di tubuh orang tuh beda-beda karena kan emang daya tahan tubuhnya pun beda-beda gitu kan. Jadi kalau untuk yang kakinya bengkak itu aku nggak tahu, dan pastinya kan untuk orang tua itu udah umurnya tuh udah lebih lanjut ya daripada kita, dan lebih lebih keras gitu loh kalau misalkan nerima obat, apalagi tuh obat TB tuh termasuk obat yang keras gitu. Jadi mungkin dia kena ke ginjalnya, mungkin jadi kakinya tuh bengkak gitu ya. Tapi sebelumnya aku juga nggak bisa ngejelasin kayak gimana karena aku sendiri juga bukan dokter, aku nggak ngerti. Mungkin Kak SYN ini bisa nanya ke dokter yang tempat papanya berobat, mungkin untuk lebih jelasnya supaya tahu juga. Dan aku minta maaf banget nggak bisa bantu jawab. Tapi kalau prediksiku mungkin karena udah lanjut usia ya, biasanya kan kalau orang tua minum obat itu bisa ngaruh ke ginjal kan. Jadi mungkin ginjalnya mungkin agak bermasalah karena obat itu, karena obatnya yang tadi aku bilang keras banget, emang bisa kena ke ginjal atau ke hati. Makanya yang muda-muda itu diwajibkan banget untuk minum air putih yang banyak gitu. Kalau mau tahu kayak gitu aja sih jawabannya, semoga ngebantu menjawab ya. Sebelum next aku mau makan dulu karena aku lapar. Ini aku bakal makan, ini kulitnya enak banget sih. Aku tadi mintanya dada tulang, kok dikasihnya dada pentung ya. Sebenarnya ini penderita TB ini nggak boleh makan makanan kayak gini. Cuman ini aku udah lama banget nggak makan ini, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku suka makan kulitnya dulu. Oke, aku doyan tuh makannya enaknya dulu, baru yang biasa aja. Karena takutnya nanti kalau terakhir tuh kayak udah kenyang, malah jadi nggak makan. Nanti sambil aku makan, aku jawabin lagi ya beberapa pertanyaannya. Sambil aku pilih-pilih gitu, karena rata-rata pertanyaannya tuh ada yang sama gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari M Reza Al-Ghifari. Dia nanya, Kak, ada yang ngerasain efeknya gatel-gatel gak sih sampai susah tidur, ganggu banget? Oh ya, nanti pertanyaan bakal aku taruh di sini ya screenshotnya. Nah, sebelumnya pertanyaan terima kasih M Reza Al-Ghifari. Jadi efek-efek gatel gitu tuh sebenarnya ada di aku pas awal-awal aku minum obat.
awal-awal minum obat lagi kan, karena tahun 2016 kan aku pernah kena, dan aku minum obat lagi tuh tahun 2020 ini. Dan itu efeknya gatal-gatal juga ada sih, kayak gatalnya tuh bukan yang kayak bentol, tapi kayak kerasa aja gitu, kita doang gitu yang kerasa, emang gak kelihatan merah-merah gimana, tapi benar-benar kayak gatal banget. Sampai kayak aku garuk yang sebelah sini tuh, yang sebelah sini gatal juga gitu kan pasti. Nah aku ngerasain itu, tapi kayak itu udah awal-awal doang, sekarang sih udah enggak gitu. Sampai susah tidur mungkin ya, iya sih, soalnya kan kayak keganggu gitu. Tapi aku sih alhamdulillah enggak sih, enggak sampai ngeganggu tidur. Semoga jawabannya ngebantu ya. Dan beberapa pertanyaan tuh udah aku replay gitu di kolom komentar langsung. Cuman ya itu tadi, harapan aku tuh supaya yang baca tuh nggak cuma yang nanya doang, jadi bisa pada tahu juga nih yang lain gitu kan, nambah informasi juga gitu. Terus next ada dari Bumblebee WSK. Kak, udah berapa bulan aku nggak haid? Apa gara-gara penyakit paru-paru ya? Sebelum pertanyaannya makasih ya. Jadi haid itu kan bisa disebabin walaupun kita nggak sakit paru juga bisa kan, misalkan kayak stres gitu kan. Jadi temen aku tuh di SMA dulu pernah katanya nggak haid gara-gara dia mau ujian nasional. Dia nggak haid tuh selama 3 bulan. Kalau ditanya kenapa, mungkin dia juga jawabnya stres gitu. Dia stres pikiran, takut dia tuh nggak lulus ujian nasional. Dan aku sendiri pernah ngalamin itu, aku lagi stres banget, pikiran lah gitu pokoknya. Dan aku sebulan tuh nggak haid gitu loh. Jadi mungkin karena kamu terlalu mikirin banget penyakit paru kamu, makanya kamu tuh jadi nggak haid, atau nggak haidnya tuh jadi nggak lancar gitu. Jadi nggak bisa dibilang bukan karena penyakit parunya juga sih. Menurut aku sih gara-gara pikiran atau stres itu gitu. Jadi jangan pernah kaitin hal itu dengan penyakit paru kalian ya, karena belum tentu penyebabnya tuh gara-gara itu gitu. Next, nah ini pertanyaan yang bikin aku sebenarnya rada-rada nyesek gitu, dari Wadi Rembang, tapi nggak apa-apa sih. Nah sebelumnya makasih banget pertanyaannya. Dia nanya sakit paru-paru kok bisa gemuk ya, padahal aku kurus banget. Nah aku mau jawab dulu. Sebelumnya tuh aku bukan sakit paru, alhamdulillahnya aku tuh kena TB kelenjar yang ada di leher sebelah kiri aku. Jadi dia tuh kayak ada benjolan gitu tandanya. Alhamdulillah sih kayaknya paru-paru aku insya Allah dan amin juga aman gitu ya. Jadi aku tuh gemuk karena udah dari tahun 2016 aku berobat kan. Dan menurut aku yang bikin aku gemuk tuh gara-gara obatnya yang bikin nafsu makan tuh jadi bener-bener kayak meningkat banget gitu. Dari tahun 2016 sejak aku berobat TB kelenjar ini, maaf ya kalau mata aku kesana kesini karena kayak tadi tuh barusan ada yang lewat gitu, aku kayak takut, malu gitu. Jadi aku lanjut, dari tahun 2016 itu aku udah mulai berobat kan TB, dan itu tuh dokternya udah nyuruh aku untuk makan terus dan jangan sampai berat badan aku tuh turun, justru yang penting kamu tuh sembuh dulu gitu. Dan ya udah sejak dari tahun 2016 tuh nafsu makan aku tuh meningkat, dan karena waktu itu aku masih SMA kan, jadi aku belum terlalu mikirin banget, ya udah makan aja gitu kan. Dan akhirnya berat badan aku tuh makin naik sampai susah nuruninnya, dan akhirnya tahun 2020 ini kambuh lagi si penyakit TB ini kan. Jadinya ya udah kasih obat yang sama, tapi alhamdulillah udah diturunin dosisnya. Dan ya udah badan aku segini aja gitu, susah juga nuruninnya. Dan yang penting aku pikirannya sembuh dulu, dan aku juga sambil jaga pola makan. Jadi bukan diet sih sebenarnya, lebih jaga gitu loh. Boleh kita makan yang nasi kayak gitu-gitu, cuman lebih dibatasin gitu kan. Yang penting kan kita sehat, dan kalau misalkan emang jaga pola makan kan bonusnya kan kurus gitu. Kayak gitu ya, jadi semoga menjawab ya. Aku juga lagi berusaha banget sih buat nurunin berat badan, cuman emang susah karena ya mungkin gara-gara obatnya juga ya yang bikin nafsu makan meningkat gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga banyak banget yang nanya, kalau nggak salah obatnya itu gratis, kan program pemerintah kak, aku dapat gratis kok. Ini dari Novi Anissa. Beberapa orang banyak banget yang komen, ngapain bayar sendiri gitu kan obatnya gratis dari pemerintah gitu. Nah sebelumnya makasih banget pertanyaan. Balik lagi, tadi aku udah makan ayamnya dan mohon maaf banget nggak di-record karena aku kecewa banget. Ayamnya tuh ternyata dalamnya tuh masih basah, dan aku tuh nggak suka banget sama dada mentok gitu. Aku suka dada tulang, dan banyak tuh salah ngasih. Hasil dagingnya tuh yang masih basah kayak belum matang gitu, nggak aku makan. Dan tadi aku turun lagi, terus aku beli ayam rica-rica. Aku tuh baru pertama kali nyobain ini. Nih kalian lihat dulu penampakannya, kayak pedes gitu sih.
Mari kita coba sambil lanjut bacain pertanyaannya ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita next dari Uung Tamunar. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Dia nanya, ortu saya TB paru, gak bisa tidur, kenapa ya? Nah, ini sebelumnya aku mau jawab dulu. Kayak banyak banget yang nanya kayak seolah-olah aku dokter. Jadi ini aku jawab berdasarkan yang aku tahu aja ya. Jadi kalau menurut aku kenapa nggak bisa tidur, kan kalau TB paru itu sering banget batuk-batuk kan. Mungkin karena dia keganggu kali ya, kan batuk-batuk terus tuh bikin tidur tuh jadi nggak nyaman. Kalau menurut aku sih gara-gara itu gitu. Jadi kalau misalkan ada hal khususnya, menurut aku kayaknya nggak ada sih ya. Kayaknya sih gara-gara batuk terus nih itu kalau menurut aku. Ini sambil aku makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si ayamnya ini tuh kayak nugget ya kalau menurut aku. Dan next ya. Jadi yang berbau-bau kayak kenapa ya kak kayak gini, mohon maaf banget, bukan yang nggak mau jawab, tapi aku emang nggak tahu dan takut salah ngasih info gitu karena aku bukan dokter dan nggak pernah berpengalaman sekolah dokter gitu. Mau lanjut ke pertanyaannya dari Gerhana Putri. Dia nanya, hai kak, bantu jawab dong, dari obat yang merah untuk ganti obat itu biasanya berapa bulan ya? Dan merasa kulit kayak kusam nggak? Terima kasih. Sebelum pertanyaannya terima kasih. Jadi aku minum obat merah itu sekitar 2 bulan. Habis itu aku ganti obat, diturunin dosisnya, dan jadinya ada 2 macam gitu obatnya, si rifampicin sama Inha waktu itu. Itu sekitar 2 bulan setelah aku minum si obat merah. Karena benjolan aku tuh hilang, dan pastinya setiap orang beda-beda dong. Nggak mungkin sama kayak aku 2 bulan dia langsung ganti. Bisa juga dia lebih lama atau lebih cepat lagi gitu daripada aku. Karena dokter aku dan dokter yang periksa USG-nya itu benar-benar kaget gitu pas tahu 2 bulan aja benjolan aku tuh udah hilang gitu. Tapi karena pengobatan TB juga kan minimal kan 6 bulan. Jadi aku harus nyelesain minimal 6 bulan itu sampai nanti di USG lagi. Nah, untuk kayak ada efek kulit kusam gitu, kalau di aku nggak ada ya. Maksudnya emang kulit aku begini gitu ya, walaupun agak misalkan kalian nganggapnya burik atau kayak gimana, emang kulit aku tuh begini gitu, nggak ada yang berubah kayak gimana nih. Kalau kalian bisa lihat, nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah juga aman. Kita next ke pertanyaan dari Sri Rahayu. Suamiku TB tapi badannya lemes, dadanya sakit, kalau makan nelennya sakit, itu kenapa ya? Terima kasih pertanyaannya Sri Rahayu. Emang kalau misalkan kena TB tuh lebih gampang capek, terus lebih gampang tertular penyakit kayak even itu kayak cuman pilek doang itu bisa cepat ketular gitu. Makanya harus jaga banget nih daya tahan tubuh, dan apalagi kan lagi ada marak banget virus corona, itu juga bisa gampang gitu. Makanya kalian harus jaga banget daya tahan tubuh kalian gitu. Kalau untuk nelen sakit aku enggak sih ya. Mungkin waktu itu pernah awal-awal, tapi enggak sih, enggak yang drama gitu, cuman kayak sehari 2 hari hilang nelen sakitnya gitu, alhamdulillah. Tapi aku nggak tahu kalau suaminya Mbak kenapa gitu ya. Mungkin bisa nanya ke dokter tempat berobat. Ke pertanyaan selanjutnya, karena takutnya durasinya kelamaan juga kan. Nih aku mau jawab pertanyaan dari Carmila 13. Aku sama loh sama kakak, pernah berobat di 2016 tapi nggak tuntas. Pas 2020 minum obat lagi, tapi efeknya lumayan keras sama aku. Karena aku mahnya parah, sejam udah minum obat, perut aku nggak enak banget, kadang muntah juga, kepala juga sakit, seharian lemes banget. Sebelumnya terima kasih banget, pertanyaannya ini bener-bener bagus banget, dan emang ini yang bener aku rasain gitu. Jadi waktu itu aku pas awal-awal minum obat ini, aku pernah juga nge-share kan. Jadi aku tuh mahnya sering kambuh, bahkan aku sampai pakai obat tambahan, dan hasil aman-aman aja walaupun aku nggak nanya dulu ke dokter. Jadi aku minum obat namanya Fometa yang buat mual, sama minum lansoprazol buat lambung, karena aku juga ada makan. Dan diminumnya kan bener-bener dalam keadaan perut kosong. Jadi aku waktu itu ngakalinnya tuh, jadi cara aku ngakalin itu adalah aku minum obat dulu Fometa, kayak pagi-pagi bangun tidur pasti minum air putih dulu sih, terus habis itu aku makan, terus baru minum obatnya. Makanan tuh kayak cuma sedikitnya, nggak sampai nasi sebakul juga, kayak cuma ngemil roti kayak atau tempe goreng kayak, itu bener-bener kayak aku isi makanan dulu. Abis itu ya udah nanti tinggal minum obat yang itu deh, yang dari dokter itu kan. Waktu itu aku obat merah itu kayak cuma sebelum makan doang kan, jadi nggak ada yang setelah makannya gitu. Jadi aku udah langsung minum itu aja kayak 4 butir gitu. Jadi alhamdulillah sih ngebantu banget, nggak terlalu kayak mual
normal gitu karena aku udah minum duluan obatnya. Terus kayak sakit kepala tuh hampir tiap hari waktu itu, kayak sumpah. Hasil aku beli kayak essential oil gitu, dan itu aku beli yang peppermint, sumpah ngaruh banget, dan akhirnya tuh kayak lumayan sembuh gitu. Aku pakai ini tuh, sama aku dengerin lagu relaksasi gitu yang buat pusing, kayak aneh sih tapi bener-bener ngaruh sih di aku, dan udah enak tanpa minum obat apa-apa lagi gitu kayak Panadol apa, karena aku tuh sebisa mungkin ngurangin banget yang namanya kayak obat-obatan gitu loh. Dan kita next aja ke pertanyaannya dari Yanto Yulianto, bekasnya pecah gak TB kelenjarnya? Jadi kalau aku TB kelenjarnya tuh nggak pecah. Emang aku pernah lihat juga di YouTube ada yang pecah gitu benjolannya karena udah gede banget. Dan waktu itu aku pas yang kata ada benjolannya tuh ternyata ada 2 di dekat punggung sini 1. Itu kayak udah mau nonjol keluar banget gitu loh. Tapi untungnya tuh dia nggak pecah gitu. Jadi kayak bengkak doang terus dia udah hilang gitu. Dan itu sakit banget sumpah, kayak udah pengen keluar dia aslinya. Tapi aku nggak sampai ada yang keluar nanah pecah gitu sih, alhamdulillah, jangan sampai ya kayak gitu. Terus nah ini juga pertanyaan dari Tari Raditya, efek obat samping itu di badanku asam urat tuh naik kolesterol efek samping obat di badanku asam urat naik, kolesterol naik, hampir gak bisa jalan. Bener banget, emang waktu itu aku juga baca, oke aku coba baca deh dari artikel dari Google, kalian baca-baca aja. Kayak kolesterol kita tuh dibikin naik gitu sama obatnya, dan akhirnya tuh badan tuh pada pegel, apalagi punggung ya, sumpah. Waktu itu aku pernah kayak jam 1 malam, jam 2 aku tuh gak bisa tidur sampai aku nangis. Alhasil aku tuh kayak konsultasi di aplikasi Halodoc gitu, dan dia bilang emang kayak gitu karena itu reaksi kita minum obatnya lagi setelah bertahun-tahun. Karena kan aku ngejelasin juga kan sebelumnya aku pernah kena. Ya udah akhirnya aku minum obat tambahan lagi kayak yang buat apa ya, nyeri-nyeri sendi gitu. Ya udah hasil enakan juga sih, alhamdulillahnya langsung enak. Dan ya udah setelah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian udah mungkin udah terbiasa lagi ya tubuhnya, jadi udah biasa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Semoga pertanyaannya tuh kejawab. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Reka Putri Lestari. Aku kena TB paru udah jalan 3 minggu, minum obat dan gak nafsu makan sama sekali, mual. Gimana ya? Ya itu tadi, aku minum obat mual, namanya tuh Fometa. Aku minum kayak sebelum makan, sebelum minum obatnya gitu. Dan aku makan dulu, isi perut dulu sedikit, baru aku minum obat yang TB. Semoga jawabannya ngebantu ya siapa tadi namanya, si Reka Putri Lestari. Next, ini pertanyaan dari Syaiful Alif. Dia nanya, Kak izin bertanya, kalau tes mantuk di puskesmas bisa gak ya? Soalnya takut lagi corona gini. Nah, untuk harganya juga berapa kata dia. Nah, untuk tes mantuk itu di puskesmas aku nggak tahu bisa atau enggak. Cuman aku di rumah sakit kayak yang cukup besar gitu sih, bukan kayak puskesmas. Coba aja kalian pergi ke puskesmasnya, tapi setahu aku kayaknya nggak bisa deh. Soalnya harus sama dokter spesialis gitu, spesialis paru kan. Terus harganya tuh aku juga lupa berapa, karena tes mantuk itu terakhir aku 4 tahun yang lalu. Jadi aku udah lupa. Mungkin sekarang juga harganya udah beda kali ya, udah naik kayaknya harganya. Terus juga dia nanya aku di ronsen atau enggak. Aku dulu kayaknya sempat di ronsen sekali, itu pas yang tahun 2016, karena kan takut kenapa-napa kan, jadi bener-bener kayak check up semua gitu. Dan hasil gak apa-apa, tapi yang paling sering itu kayak USG gitu sih, buat mengetahui benjolan kita gitu. Terus juga ada pertanyaan dari EKV atau EKV, aku nggak tahu. Dia tuh bilang, Kak kalau benjolan dipegang tuh nyeri atau sakit gitu gak? Dan ada juga beberapa yang nanya pertanyaan yang sama. Jadi kalau dipegang tuh pas lagi yang aku bilang tadi, yang hampir benjolannya mau keluar itu, yang awal-awal aku minum obat lagi, itu bener-bener sakit, bahkan nggak dipegangnya tuh udah nyeri banget gitu loh. Dan akhirnya ya udah tahan aja sampai kayak nyut-nyutan banget kan. Yaudah aku tahan, terus makanya jangan selalu sering ditarik gitu loh lehernya, apalagi kalau misalkan benjolan itu agak-agak di perbatasan antara leher dengan pundak, itu bener-bener sakit banget kalau ketarik, makanya jangan sampai ketarik gitu. Terus ada juga nih, bukan nanya sih, dia kayak cuma bilang doang, dari Nur Alipah, sekarang juga ada 3 benjolan di leher sebelah kiri, keras banget. Sebelumnya aku mau ngucapin semoga kamu cepat sembuh ya, dan tetap semangat minum obatnya. Terus juga jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan pernah skip sehari nggak minum obat karena kamu males, bosen. Jangan sampai, karena kalau kamu bosen itu ngefeknya juga ke diri kamu sendiri, kayak kamu makin lama berobatnya, terus biaya juga makin mahal karena harus ulang lagi kan dari hari pertama gitu.
Makanya terus semangat minum obatnya, semoga cepat sembuh. Nah terakhir ya, aku mau jawabin terakhir. Ini dari Ria Kumalasari. Dia nanya gejala awalnya apa aja kak, menggigil kah, badan pegel-pegel kah? Soalnya aku juga lagi ada benjolan, tapi karena aku menggigil dan menggigilnya itu cuma jam maghrib sampai isya, abis itu badan normal. Terus setelah itu leher sampai pinggang tuh kayak pegel-pegel. Kamu gejalanya juga kayak aku gak? Menggigil pas maghrib sampai isya. Nah gejala awal tuh nggak gimana, cuman aku ngerasa kayak ada benjolan yang nggak enak aja, gimana sih, leher kepegang dan bener-bener pas dipegang tuh ada benjolannya. Itu doang sih yang ketahuannya. Terus pas ke dokter sebenarnya kayak gejalanya itu kerasa baru pas kita minum obat merahnya itu, ya nggak sih? Dan menggigil gitu, iya, pas awal seminggu aku minum obat tuh bener-bener menggigil sampai kayak tidur. Tapi menggigil tuh bukan yang kayak kedinginan gitu loh, kayak badan tuh panas banget, bener-bener panas banget, nggak enak banget pokoknya badan tuh. Jadi sampai kayak kepanasan aja, kebakar gimana sih, karena aku udah pakai AC dan itu dingin, aku tahu. Dan akhirnya ya udahlah, aku biarin aja. Hasil cuman kayak beberapa minggu doang sih minum obat kayak gitu, dan udahannya udah biasa lagi sampai sekarang gitu. Nah aku udah jawabin beberapa karena sebenarnya banyak sih yang nanya, cuman pertanyaannya tuh hampir sama gitu, jadi aku jawabin yang udah aku pilih-pilih aja dan mudah-mudahan ngebantu. Kalau misalkan kalian masih pengen nanya lagi, boleh banget komen di bawah, dan kalian juga boleh request aku bikin video apa. Kalian boleh komen banget, dan aku malah sangat-sangat mohon untuk nge-request video. Siapa tahu kayak ada yang pengen kak bikin video ini dong, kayak gitu. Semoga konten Q&A ala-ala ini ngebantu banget buat kalian yang masih bingung tentang penyakit TB kelenjar yang aku alamin. Dan aku mau negesin, ini tuh adalah versinya aku sakitnya gitu. Jadi mungkin di aku begini belum tentu di orang lain juga begini gitu. Jadi kalian jangan ambil benar-benar mentah-mentah dari aku gitu, karena aku sama kamu pun misalkan sama-sama TB pun bisa beda-beda gitu loh efeknya. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Please banget support aku supaya aku bisa menjadi partner YouTube. Makin semangat lagi juga bikin video buat kalian, mungkin tentang apapun itu, nggak tentang TB kelenjar doang. Dan semoga videonya ngebantu ya buat kalian yang mungkin sering-sering nanya di kolom komentar. Aku justru makasih banget kalian tanya-tanya kayak gitu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.